Suku Banjar atau biasa disebut orang Banjar ternyata mempunyai kebudayaan mistis yang cukup menarik. Kebudayaan mistis tersebut salah satunya adalah pembuatan jimat ataupun rajah untuk berbagai keperluan dan kebutuhan hidup. Simak investigasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Suku Banjar atau sebutan lainnya adalah orang Banjar adalah salah satu suku di Indonesia yang berasal dari Pulau Kalimantan. Lebih tepatnya itu dari Kalimantan Selatan. Sebagian mereka juga ada di Kalimantan Tengah dan sebagiannya lagi di Kalimantan Timur. Agama Islam telah menjadi mayoritas agama yang dipeluk oleh suku Banjar ini. Meski begitu, tradisi-tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang itu masih dipertahankan. Agama dan keyakinan yang dianut oleh suku Banjar ini menambah warna dalam kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Selatan. Suku Banjar dengan keyakinannya itu sebagai pemeluk Islam dapat hidup berdampingan dengan suku Dayak yang memiliki kepercayaan lain. Di Kabupaten Banjar itu ada salah satu makam ulama besar yang sangat terkenal. Beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau sering disebut dengan julukan Datuk Kalampayan. Beliau itu adalah seorang mufti di Kabupaten Banjar pada masanya, pemirsa. Beliau juga banyak sekali mengarang kitab-kitab Islam. Menurut berbagai kalangan, karomah beliau itu masih terasa meskipun beliau sudah wafat. Dari hal ini maka banyak orang-orang itu melakukan ziarah dan tawasulan di makam beliau untuk berbagai keperluan dan berbagai hajat. Masyarakat Banjar itu sebagian masih memegang teguh tradisi mistik, yaitu tentang perjimatan. Ilmu perihal perjimatan atau ilmu rajah yang dianut oleh sebagian masyarakat Banjar itu mempunyai sanad kepada beliau guru besar Datuk Kalampayan atau Syekh Muhammad Al-Banjari. Sanad berikutnya dari Datuk Kalampayan itu dari pakar ilmu jimat dan pakar ilmu rajah dan ilmu falak, yaitu beliau Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni yang terkenal dengan kitabnya Syamsul Ma'arif Al-Kubro. 9 jimat ampuh masyarakat Banjar. Jimat yang dipercaya dan digunakan oleh sebagian masyarakat Banjar itu sangat banyak. Di antaranya yang kami ketahui itu kurang lebih ada 15 jimat dan rajah. Namun yang kita bahas kali ini yaitu 9 jimat saja, pemirsa, agar tidak terlalu panjang videonya. Yang pertama adalah jimat rumah. Jimat ini dipasang di 4 sisi rumah. Bentuk jimatnya itu adalah potongan kertas-kertas kecil yang di dalam kertas tersebut itu telah ditulisi oleh rajah khusus. Kemudian setelah ditulisi digulung ya. Fungsinya itu adalah untuk penjagaan atau keamanan rumah atau pagar gaib dari mara bahaya dan gangguan-gangguan makhluk gaib. Yang kedua adalah jimat penglaris. Jimat ini gunanya itu adalah untuk syarat dagang. Tujuannya supaya barang dagangannya itu cepat laku, pemirsa. Penggunaannya yaitu diletakkan di toko, kios, ataupun tempat menyimpan uang. Bentuk jimat ini adalah daun lontar ataupun kertas yang ditulisi rajahan khusus, kemudian dilipat menjadi segi 4 lalu dibungkus dengan kain kuning yang menyerupai bantal kecil. Yang ketiga adalah jimat perkasih. Jimat perkasih atau dalam istilah umumnya adalah jimat pengasihan, itu adalah jimat khusus agar orang-orang yang memakainya itu dicintai oleh orang lain. Jimat ini sangat cocok dipakai oleh seseorang yang belum mendapatkan jodoh atau belum mendapatkan pasangan. Tujuannya agar cepat dapat jodoh tentunya ya. Caranya yaitu jimat ini diletakkan di sekitar badan, yang penting bukan di area kemaluan. Bentuk jimat itu sama dengan jimat penglaris, yaitu segi 4 dengan ukuran kecil. Bedanya adalah tulisan rajah yang ada di dalam jimat tersebut. Yang keempat adalah jimat tambang liring. Pada dasarnya jimat ini memiliki khasiat sama dengan jimat perkasih.
Bedanya hanya power ataupun energinya ya. Energi jimat tambang liring ini lebih besar, mungkin 2 kali lipatnya pemirsa. Hal ini karena jimat tambang liring itu membutuhkan proses pembuatan yang sangat lama dan sangat panjang. Jimat tambang liring ini ada pantangan khusus yang berbeda dengan jimat yang lainnya, yaitu tidak boleh dibawa ke masjid dan tidak boleh dibawa saat melakukan sholat 5 waktu atau sholat-sholat sunat. Yang kelima adalah jimat sawat. Jimat ini dikhususkan itu untuk anak-anak saja. Tujuannya yaitu agar tidak terkena penyakit penggaringan atau penyakit sawat. Cara pakainya yaitu dikalungkan pada leher anak kecil. Bentuknya itu adalah segi empat dengan bungkusan kain hitam yang di dalamnya itu ada rajahan-rajahan khusus ya. Jimat ini diberi tali hitam yang fungsinya itu adalah untuk kalung. Jimat ini tidak ada pantangan apapun. Yang keenam adalah jimat Haikal 9. Disebut Haikal 9 karena jenis jimat ini dibuat sebanyak 9 buah yang menyerupai bantalan-bantalan kecil dengan pembungkus kain berwarna hitam. Masing-masing bungkusan itu dirangkai dengan kain hitam khusus yang menyerupai tali sehingga mudah diikatkan ke pinggang. Fungsi jimat ini adalah untuk pagar dan perlindungan diri dari mungkin guna-guna, santet, kejahatan serta mara bahaya apapun. Yang ketujuh adalah cemeti. Cemeti adalah salah satu jimat itu untuk kanuragan dan tenaga dalam, yaitu orang yang terkena pukulan akan gosong karena energi jimat ini sangat panas sekali pemirsa. Untuk menyembuhkannya yaitu harus diminumi air rendaman cemeti ini. Bentuk jimatnya kurang lebih seperti ini ya, seperti ini. Kecil dan salah satu ujungnya itu meruncing. Cemeti ini dibungkus dengan kain kuning ya. Cemeti ini terbuat dari kayu khusus yaitu kayu ulin. Yang kedelapan adalah baju wapak. Baju wapak yaitu sebuah baju khusus atau rompi ya yang berwarna putih ataupun kuning, di mana rompi atau baju ini tertulis aneka rajah dan wafak yang sangat banyak, sehingga dinamakanlah baju wapak itu yang berasal dari kata wafak pemirsa. Fungsinya itu untuk proteksi diri dari kejahatan apapun dan dari mara bahaya. Baju ini sangat istimewa sekali karena dibuat dari kain kubah makam Syekh Muhammad Al-Banjari. Yang kesembilan adalah jimat pancar merah. Jimat pancar merah ini mempunyai khasiat itu untuk menghadapi orang-orang besar seperti raja, pejabat, atau pembesar-pembesar lainnya ya, yang mana mereka itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Karena itu sangat cocok dipakai untuk menyelesaikan urusan-urusan atau perkara-perkara yang menyulitkan. Bentuk jimatnya itu adalah lingkaran ya, lingkaran seperti ini. Ada rajah-rajahnya khusus ya. Rajah ini bentuknya seperti hampir mirip seperti huruf alif, tapi jumlahnya sangat banyak. Pembuatan jimat. Menurut salah seorang masyarakat Banjar, khususnya praktisi dalam bidang perjimatan atau ilmu rajah, masalah pembuatan jimat atau rajah itu tidak bisa dilakukan sembarang orang. Pernah terjadi suatu kasus ada seorang pembuat jimat tetapi pembuatannya itu hanya dilakukan sembarangan. Dan niat pembuatannya itu untuk memperoleh keuntungan materi saja pemirsa, bukan niat untuk membantu orang lain. Maka orang tersebut atau si pembuat jimat itu menjadi gila karena kualat atau terkena yang namanya tulah. Proses pembuatan jimat itu harus melalui berbagai tahapan, yaitu harus bersuci dulu dan melakukan sholat sunat. Selain itu juga harus mencari waktu-waktu khusus yang afdol untuk pembuatan jimat. Lama pembuatannya juga bervariasi, tergantung jenis-jenis jimat yang dibuat. Untuk jenis jimat seperti mungkin cemeti ataupun tambang liring itu dibutuhkan waktu yang cukup lama, karena untuk mencari bahan dan meramu dari energi-energi jimat tersebut sangatlah susah sekali, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan. Demikianlah macam-macam jimat dari suku Banjar Kalimantan Selatan. Semoga bisa menambah perbendaharaan pengetahuan spiritual untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak. Saya Pak Atih undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.